Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa jika suka dengan channel ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi ya di channel Mama. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini Mama mau berbagi sedikit tips gimana sih caranya supaya anak kita itu nggak boros jajan. Jadi ikutin terus ya videonya. Nah, jadi di sini ada Bunda Siti Halimah nih teman-teman yang beberapa hari lalu itu sempat DM Mama minta tolong dibuatkan anggaran lagi. Dan ternyata Bunda Siti ini udah pernah Mama buatin. Jadi ini untuk kedua kalinya ya teman-teman, Bunda Siti ini minta tolong dibuatkan anggaran. Tapi bedanya pada saat pertama kali Mama buatin anggaran itu budgetnya kalau Mama nggak salah ingat sebesar 3.500.000. Tapi kali ini Bunda Siti minta tolong dibuatkan dengan anggaran sebesar 1 juta rupiah. Nah, Bunda Siti ini memiliki 2 orang anak ya teman-teman. Jadi ibu rumah tangga biasa dengan 2 orang anak. Dan untuk saat ini Bunda Siti tinggal di rumah orang tuanya di kampung. Jadi Bunda Siti ini kebingungan nih teman-teman, gimana sih caranya dengan uang 1 juta yang dikasih sama suaminya itu supaya cukup untuk 1 bulan. Terus juga gimana sih caranya buat menghemat uang jajan anak. Jadi supaya Bunda Siti juga bisa menabung ya teman-teman. Nah, jadi pas Mama mau buat video ini, Mama itu sempat DM-an dulu ya sama Bunda Siti. Jadi Mama itu sempat nanya untuk kewajibannya itu apa aja yang dikeluarkan setiap bulan. Jadi di sini sebenarnya Bunda Siti itu ada cicilan motor, cicilan handphone, terus juga ada kebutuhan seperti kuota dan yang lain ya teman-teman. Tapi itu semua dihandle sama suami. Makanya di sini 1 juta itu cuma untuk kebutuhan rumah tangga aja. Nah, sebelum lanjut di sini Mama mau jelasin juga ya buat teman-teman semua ataupun buat teman-teman yang baru mampir dan baru ketemu nih sama channel Mama. Jadi di sini Mama juga sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya juga mengatur atau mengelola keuangan dari suami ya teman-teman. Jadi di sini kita itu berbagi ilmu gimana caranya berhemat, gimana caranya menerapkan hidup hemat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini kalaupun misalnya apa yang Mama buat nggak sesuai ya dengan teman-teman, misalnya untuk budgetnya kurang ataupun misalnya ada yang nggak sesuai ya apa yang Mama buat. Jadi di sini kita ambil pelajarannya aja ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan lagi dengan budget kita masing-masing, terus juga kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi di sini kita jangan saling salah menyalahkan ataupun jangan saling ngerasa paling benar dalam mengurus keuangan rumah tangga. Jadi balik lagi kita sama-sama sharing ilmu ya teman-teman. Nah, lanjut kita balik lagi ke Bunda Siti Halimah. Jadi di sini untuk kewajiban yang dikeluarkan Bunda Siti itu setiap bulannya cuma token listrik ya teman-teman. Itu pun nominalnya 150.000. Jadi tadi seperti yang udah Mama bilang sebelumnya, untuk cicilan itu di-handle sama suami ya. Dan di sini juga karena Bunda Siti kan pindah ke kampung, jadi untuk biaya sekolah juga berdasarkan info dari Bunda Siti juga nggak bayar ya teman-teman. Jadi kemungkinan untuk sekolahnya cuman membutuhkan kuota aja. Terus juga untuk biaya sekolah seperti SPP-nya kata Bunda Siti juga gratis, jadi nggak bayar. Nah, terus di sini Mama juga mau tulis dulu untuk kebutuhannya apa aja. Dan untuk kebutuhan ini Mama juga sempat tanya sama Bunda Siti untuk 1 bulan, dalam 1 bulan itu apa aja yang dikeluarkan. Karena di sini kan Bunda Siti tinggal sama orang tua ya teman-teman. Makanya Mama juga sempat tanya untuk kebutuhannya apakah seluruhnya ditanggung sama Bunda Siti atau masih dibantu sama orang tua. Jadi sebagian masih ada yang dibantu sama orang tua ya teman-teman. Makanya di sini mau Mama tulis dulu untuk yang pertama untuk kebutuhan beras. Jadi untuk beras ini dibantu sama orang tua ya. Jadi Bunda Siti nggak ngeluarin budget untuk beras. Di sini Mama buat aja budgetnya free. Terus juga untuk belanja bulanan di sini Mama buat budgetnya sekitar 150.000. Jadi nanti Bunda Siti coba atur ya untuk pembelian deterjen, sabun, sampo ataupun yang lain itu semoga cukup dengan dananya 150.000. Terus juga karena di sini Bunda Siti kan ada anak yang masih balita ya. Jadi
usianya juga masih sekitar 3 tahunan, dan itu juga mama buatin budgetnya untuk kebutuhan anak. Jadi di sini kebutuhan anak 100.000, contohnya nih untuk pembelian minyak telon ataupun susu ataupun pampers. Jadi nanti bisa disesuaikan aja. Kalaupun misalnya masih menggunakan pampers, diusahakan itu pada saat malam hari aja ya Bunda. Jadi siang harinya coba diajarin pipis di kamar mandi, jadi biar nggak boros juga nih untuk pampersnya. Terus juga untuk pembelian gas dan minyak, di sini mama budgetin aja 50.000. Karena di sini kan masih di rumah orang tua ya teman-teman, jadi kemungkinan masih bisa dibantu sama orang tuanya. Terus juga untuk air galon di sini nggak ada budget ya teman-teman, karena kebutuhan air itu dimasak sendiri sama Bunda Siti. Jadi nggak ada kebutuhan untuk beli galon. Terus juga untuk belanja sayur nih teman-teman. Di sini untuk kebutuhan belanja sayur itu dibantu sama orang tua. Jadi untuk beli sayur mayur, beli protein hewan itu dari orang tua ya. Tapi di sini mama buat aja budgetnya sekitar 100.000 itu sebagai tambahan aja ya teman-teman. Siapa tahu nanti Bunda Siti pengen juga nih misalnya beli sayur apa, ataupun misalnya tambahan nih anaknya pengen makan telur, jadi bisa dibeli ya. Jadi budget untuk belanja sayur 100.000. Jadi bisa dibagi aja nih untuk per minggunya itu berapa. Jadi mama buat aja per minggunya 25.000 ya, itu sebagai tambahan. Terus juga di sini mau mama totalin dulu ya teman-teman. Untuk total kebutuhannya itu seluruhnya jadi belanja bulanan 150.000, kebutuhan anak 100.000, terus juga gas dan minyak 50.000, terus juga untuk belanja sayur itu sebagai tambahan aja 100.000. Jadi untuk total kebutuhannya itu 400.000 ya teman-teman. Jadi dari sisa gajinya tadi masih ada sekitar 450.000. Nah, terus mama juga sempat tanya ya sama Bunda Siti untuk domisili sekarang itu di daerah mana. Jadi untuk tempat tinggalnya atau di rumah orang tuanya itu kalau nggak salah tadi di daerah Pemalang. Kalau nggak salah Pemalang itu Jawa Tengah ya teman-teman. Maaf ya kalau misalnya mama salah. Nah, kalaupun misalnya untuk di Jawa setahu mama sih murah ya untuk kebutuhan, apalagi tinggalnya di kampung. Jadi seperti mama nih, mama tinggalnya juga sama di Sukoharjo, di pinggiran kota Solo, dan itu untuk biayanya juga murah ya teman-teman. Makanya di sini mama juga buat budgetnya seminim mungkin. Jadi nanti bisa coba diatur sendiri ya untuk Bunda Siti. Terus juga di sini untuk sisa gajinya itu kan 450.000 ya teman-teman. Nah, nanti di sini mama juga mau kasih sedikit saran untuk pembagian sisa gajinya itu seperti apa. Jadi nanti untuk pembagiannya itu mama buat aja untuk tabungan, dana darurat, sedekah, jajan anak, dan juga untuk modal. Nah, kenapa sih di sini mama bikin modal ya teman-teman? Karena kan Bunda Siti juga ibu rumah tangga dan tinggalnya juga sama orang tua, jadi bisa cari tambahan juga nih teman-teman. Makanya mama buat salah satu poinnya itu modal usaha, jadi nanti bisa coba Bunda Siti atur ya. Nah, jadi untuk dana yang ditabung itu mama buat aja sekitar 150.000. Terus juga untuk dana darurat di sini mama buat 100.000. Terus juga untuk sedekah mama buat aja budgetnya 50.000, dan sedekah ini juga dibuat fleksibel aja ya teman-teman. Kalaupun seandainya Bunda Siti mau lebih dari 50.000 juga nggak apa-apa, jadi nanti disesuaikan lagi ya untuk Bunda Siti. Terus juga untuk jajan anak di sini mama budgetin aja 50.000. Nah, kenapa sih cuma 50.000? Jadi nanti mama kasih tipsnya ya gimana caranya supaya anak kita nggak boros jajan. Terus juga yang terakhir untuk modal di sini mama buat aja budgetnya 100.000. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, gimana caranya pembagian sisa gaji yang 450.000 itu. Jadi udah mama masukin ke tabungan 150.000, dana darurat 100.000, sedekah 50.000, untuk jajan anak 50.000, dan juga untuk modal usaha 100.000. Nah, lanjut di sini mama mau ngasih sedikit tips untuk Bunda Siti Halimah ataupun untuk bunda yang lain, gimana caranya supaya anak kita itu nggak boros jajan atau nggak selalu minta jajan ya teman-teman.
Nah, jadi untuk tips yang pertama itu kita buat perjanjian dengan anak nih teman-teman. Nah, maksudnya gimana sih Mak kok kita bikin perjanjian dengan anak? Jadi misalnya nih anaknya setiap hari dijatahin Rp2.000 nih untuk jajan. Nah, coba deh sekarang kita buat perjanjian ya sama anaknya. Boleh jajan asal dalam 1 minggu itu cuma dijatahin 2 atau 3 kali aja. Nah, pasti kan anak protes nih, kok uang jajannya udah dijatahin, terus juga sekarang malah dikurangi nih untuk jatah jajannya. Jadi gimana caranya kita sebagai orang tua ataupun sebagai seorang ibu kasih pengertian juga nih ke anaknya. Kalau jajan setiap hari juga nggak bagus untuk kesehatan, apalagi misalnya anaknya jajan coklat, jajan es krim, terus habis jajan ya udah lupa sikat gigi. Nah, itu kan bisa bikin sakit gigi juga ya. Makanya di sini kita kasih perjanjian nih sama anak. Terus yang kedua di sini alihkan perhatian anak. Nah, sekarang kan Bunda Siti udah tinggal di kampung atau di daerah. Coba deh misalnya udah selesai sekolah online ataupun sekolah daring, ajakin anaknya main permainan tradisional. Nah, jadi kan anaknya juga nggak kepikiran terus nih buat jajan. Nah, apalagi kalau misalnya di kampung itu Bunda Siti punya kebun nih, misalnya ada kebun sayuran, ada kebun jagung, kebun buah-buahan. Jadi anaknya juga bisa kita alihkan ya perhatiannya yang biasanya kepikiran buat main handphone ataupun buat jajan. Nah, sekarang coba kita ajakin ke kebun, entah itu metik sayuran ataupun gimana caranya nyiram tanaman. Jadi kita bikin anak itu sibuk, jadi dia nggak kepikiran nih buat jajan. Terus yang ketiga tipsnya bikin anak kita itu kenyang. Nah, gimana caranya kita bikin anaknya itu kenyang? Jadi misalnya pagi hari nih pas anaknya mau sekolah online itu kan kita kasih sarapan ya. Coba kasih sarapannya itu yang sedikit berat, misalnya nasi goreng ataupun roti, ataupun misalnya kalau Bunda punya kebun pisang nih, kita gorengin pisang, terus kita kasih sedikit mesis ataupun kasih keju. Nah, pasti anaknya kan suka tuh biasanya yang kayak gitu. Jadi gimana caranya kita buat anak itu kenyang? Jadi sarapan yang berat, terus juga siang hari kita kasih makanan juga seperti sayuran ataupun protein hewani. Terus juga sore misalnya Bunda bikin cemilan itu juga bisa. Nah, terus juga yang keempat, coba ajarin anaknya itu buat menabung. Nah, jadi kan yang pertama tadi bikin perjanjian sama anak nih supaya nggak setiap hari jajan. Nah, dikasih pengertian juga nih, coba deh misalnya, coba deh Kak uangnya ditabung aja, jadi dikumpulin nih biar nggak setiap hari jajan. Jadi kalaupun misalnya kakak pengen makan apa, coba deh nanti Bunda bikinin aja supaya kakaknya nggak jajan, jadi uangnya bisa ditabung. Nah, jadi itu tadi ya beberapa tips supaya anak kita itu nggak selalu minta jajan nih teman-teman. Nah, terus lanjut di sini Mama juga mau kasih sedikit tips nih. Tadi kan Mama buat ada modal usaha 100.000. Jadi di sini Mama mau coba buatin tips ya ataupun solusi nih untuk Bunda Siti Halimah, gimana caranya Bunda Siti ini bisa nambah penghasilan dengan modal Rp100.000. Jadi di sini misalnya orang tua Bunda Siti ini punya kebun nih, contoh yang simpel aja deh, misalnya kebun ubi. Nah, gimana caranya dengan modal 100.000 ataupun di bawah 100.000 ini bisa jadi penghasilan tambahan nih buat Bunda Siti. Jadi bikin kolak ubi misalnya ataupun cemilan yang dari ubi itu juga bisa. Jadi untuk daunnya juga bisa Bunda manfaatin ya, misalnya bikin sayuran daun ubi yang disanten itu juga bisa dikonsumsi sendiri ataupun bisa dijual. Ataupun misalnya bikin gorengan dari ubi juga bisa. Terus juga misalnya ada kebun buah, misalnya ada pepaya, ada semangka, ataupun ada timun. Nah, itu juga bisa dibuat ya untuk es buah ataupun sop buah. Jadi gimana caranya dengan modal 100.000 ini, walaupun Bunda tinggalnya di kampung itu bisa menghasilkan uang ya. Jadi semoga bermanfaat untuk Bunda Siti. Gimana caranya dengan uang 100.000 tadi bisa jadi penghasilan tambahan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi. Ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.